Shalom, shalom, selamat pagi, haleluya. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Di hari pertama minggu ini, Senin 11 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perenungan kita pagi hari ini, Hidup Bahagia. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Semua orang pasti rindu memiliki kehidupan yang berbahagia. Amin. Ingatlah, kebahagiaan itu sesungguhnya bukan suatu keadaan yang ditentukan oleh situasi di sekitar, tapi merupakan hasil dari sebuah keputusan yang kita ambil. Hal ini berkenaan dengan sikap hati dalam merespon setiap keadaan yang terjadi dan kita alami. Banyak orang berpikir, kalau aku punya istri yang cantik atau suami yang tampan, hidupku pasti bahagia. Kalau aku punya mobil yang bagus dan punya rumah mewah di kawasan elit, hidupku pasti bahagia. Faktanya, itu tidak menjamin orang akan berbahagia dalam menjalani hidup. Seberat apapun keadaan yang kita alami atau seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita akan tetap berbahagia asalkan kita hidup di jalan Tuhan atau mengikuti seluruh jalan yang Tuhan perintahkan. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat pengantar renungan kita hari ini. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Hidup di jalan Tuhan atau mengikuti jalan Tuhan, itu artinya hidup dalam kebenaran. Kitab Amsal juga berkata dalam pasal 8 ayat 32, Hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Pemazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat ke-2 juga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sidang jemaat Tuhan, bukankah Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita, amin? Membela kita, menguatkan kita, menyatakan mujizatnya, dan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang benar. Karena itu, kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan ini dengan hidup dalam ketaatan. Kita kehilangan kebahagiaan kalau kita terlalu banyak mendengar suara manusia, mendengar suara dunia yang sering kali melemahkan. Sebaliknya, kalau kita senantiasa menyendengkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan atau firman-Nya, itu yang akan membuat kita kuat dan bersuka cita di dalam segala keadaan. Pun kita akan kehilangan kebahagiaan kalau kita hidup dalam dosa, sebab dosa menghasilkan ketakutan dan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah sekali lagi. Hidup kita akan berbahagia bila kita hidup di dalam jalan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menyemangati kita sekali lagi untuk kita dapat berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan menyukai firman Allah, maka kita akan berbahagia sesuai dengan janjinya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi janjinya, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya damai sejahtera, hikmat dan kekuatan Allah menyertai hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.